Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Kemudian kita lanjut ke Kasus diare. apakah anak menderita diare, halaman berapa? Halaman 4, Dok. Oke, baik. Buku bagannya udah siap ya. Udah. Kita masuk ke anak menderita diare. Kita tanyakan di situ, kita tanyakan ada diare atau enggak ya. Kalau kita lihat diare itu berarti konsistensinya yang berubah ya. Frekuensinya yang berubah. Ada yang kita lakukan adalah tanyakan, terus nanti lihat dan raba ya. Apa aja yang akan ditanyakan ya, dibaca di buku bagan MTBS-nya ya. Yang ditanyakan adalah sudah berapa lama ya, karena nanti akan ada klasifikasinya. Kemudian tanyakan juga adakah darah dalam tinja, karena nanti akan ada klasifikasinya. Sesudah kita tanyakan, kemudian kita lanjut ke lihat dan raba ya. Apa aja yang kita lihat? Kita lihat keadaan umum anak. Apakah dia letargi atau tidak sadar? Apakah dia rewel atau mudah marah? Ya. Kemudian lanjut lagi, lihat apakah matanya cekung, ya. Kemudian lanjut lagi, kita beri anak minum. Kenapa kita beri anak minum? Karena nanti kita mau lihat apakah anak tersebut tidak bisa minum atau malas minum, ya. Ataukah dia haus minum dengan lahap, ya. Kemudian kita lanjut lagi, kita lakukan cubit kulit perut untuk mengetahui turgor apakah kembalinya itu apakah sangat lambat, lebih dari 2 detik ya kalau sangat lambat ya, ataukah dia lambat itu masih sempat terlihat lipatan kulit ya. Ingat, penting untuk menilai derajat dehidrasi. Semua derajat dehidrasi harus dinilai untuk semua anak yang diare. Kemudian setelah kita melakukan penilaian, kita masuk ke dalam klasifikasi. Klasifikasi diare ada berapa pintu? Ada 3, benar. Pintu pertama untuk dehidrasi, pintu kedua untuk jika diare lebih 14 hari atau lebih. Diare ketiga jika ada darah dalam tinja. Ingat, setelah kita melakukan penilaian, kita masuk klasifikasi, buka buku bagan MTBS untuk melihat klasifikasinya ya. Harus membuka buku bagan. Ini adalah sebagai petunjuk kita. Nah, masuklah kita ke pintu pertama untuk dehidrasi. Ya. Di situ ada berapa warna? Ada 3. Ada warna merah, ada warna kuning dan warna hijau. Nah, kita lihat yang warna merah. Warna merah ini kita lihat ya gejalanya, terdapat 2 atau lebih tanda-tanda berikut. Apa aja tandanya? Pertama, letargi atau tidak sadar. Kedua, mata cekung. Ketiga, tidak bisa minum atau malas minum. Keempat, cubitan kulit perut kembali sangat lambat. Tadi dibilang terdapat 2 atau lebih, ya. Kemudian kalau ada 2 atau lebih, maka dia masuk ke klasifikasi diare dehidrasi berat. Nah, kalau misalnya hanya terdapat 1, masuk nggak? Tidak. Enggak. Kalau terdapat 1, tidak masuk. Nah, kita lanjut ke kolom kuning. Ya. Di situ kita lihat lagi, terdapat 2 atau lebih tanda-tanda berikut. Yang pertama, rewel atau mudah marah. Yang kedua, mata cekung. Yang ketiga, haus minum dengan lahap. Yang keempat, cubitan kulit perut kembali lambat, bukan sangat lambat ya. Ingat, terdapat 2 atau lebih tanda-tanda berikut. Kalau ada 2, dia masuk klasifikasi apa? Kuning, diare dehidrasi ringan sedang. Kalau hanya terdapat 1 tanda, masuk nggak? Enggak. Oke. Nah, kemudian lanjut kita ke hijau ke bawah ya.
Tidak cukup tanda-tanda untuk diklasifikasikan sebagai diare, dehidrasi berat atau ringan sedang. Klasifikasinya adalah diare tanpa dehidrasi. Ya, itu klasifikasi yang pertama. Kemudian kita lanjut ke pintu kedua, ya. Kita tanyakan tadi yang sudah berapa lama ya. Iya. Dan jika pintu keduanya ya dibaca. Dan jika diare 14 hari atau lebih masuk ada berapa klasifikasi? 2. Ada 2. Kalau misalnya tadi sudah berapa lama, di situ tertulis cuma baru 2 hari. Kira-kira masuk ke pintu kedua atau enggak? Enggak, ya. Oke. Jadi kalau misalnya lebih dari 14 hari, pintu kedua. jadi misalnya kalau dia anaknya diare 14 hari atau lebih, kita masuk ke klasifikasinya ya. Ada 2, ada kolom merah dan kuning. Yang pertama dengan dehidrasi dan yang kedua tanpa dehidrasi. Kalau dengan dehidrasi berarti klasifikasinya apa? Merah. Diare persisten berat. Kalau tanpa dehidrasi berarti klasifikasinya apa? Kuning. Diare persisten. Kemudian setelah kita nilai ya berapa lama diarenya, masuk ke pintu ketiga. Apa di situ ditulis? Dan jika ada darah dalam tinja. Kalau tidak ada darah dalam tinja berarti masuk atau enggak? Tidak. Tapi kalau misalnya ada darah dalam tinja, dia berarti Klasi kuning masuk. Apa itu? Ada darah dalam tinja. Klasifikasinya apa? Disentri, benar ya. Jadi semuanya sudah paham atau masih ada yang mau bertanya? Insya Allah. Oke, terima kasih ya.